Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua seperti biasa setelah pertandingan. Kali ini setelah derby eh, Manchester Manchester United 2, Manchester City 1. Setelah pertandingan ada konferensi pers ataupun juga wawancara dengan Erik ten Hag. Gua ambil dari manunited.com. Judulnya, Erik ten Hag mengatakan semua pemain saya brilian. Erik ten Hag dikabarkan ini sangat happy kemenangan 2-1 atas Manchester City di derby. Manchester United sempat tertinggal dulu melalui gol Jack Grealish, tapi 2 gol dari Bruno Fernandes penyama kedudukan, lalu gol kemenangan yang dipersembahkan oleh Mancunian Pele Marcus Rashford merubah kedudukan menjadi 2-1 sekaligus memberi kemenangan dari Manchester City. Manchester United menang menghadapi Manchester City. Babak pertama yang bagus, Erik ten Hag mengatakan di babak pertama kita bermain sangat bagus, kita bertahan sangat bagus, dan kita sangat proaktif. Kita juga melakukan transisi sangat cepat ya, break dengan cepat, dengan beberapa peluang yang kita menciptakan dari serangan balik tersebut. Jadi saya sangat happy di babak pertama. Kita seharusnya bisa unggul 1-0, tapi kita tidak melakukannya. Setelah istirahat babak pertama, kita harus mengganti Anthony Martial karena dia ada complaints. Oh, ternyata Anthony Martial ini ada gangguan lagi-lagi ya. Itu merubah pertandingan. Jadi kita tidak proaktif lagi. Menurut Erik ten Hag, setelah Anthony Martial ini tidak lagi dimainkan, ada perubahan proaktifnya ataupun ya bagaimana mungkin pressing, pendekatan yang ada di utamanya dilakukan oleh pemain lini depan Manchester United ini tidak sama. Tapi sesaat sebelum saya ingin melakukan pergantian, Erik ten Hag mengetahui ini tidak bagus. Sebelum melakukan pergantian, ternyata Manchester City ini mencetak gol. Lalu tentang gol dari Bruno Fernandes, ketika Anda merupakan lawannya, tentu saja saya bisa melihat Anda tidak senang dengan situasi dari Bruno Fernandes yang mencetak gol dari belakang. Dan itu tidak dalam posisi yang offside. Tentu saja dia ini membawa keraguan bagi pemain belakang lawan, dan kita mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ini merupakan situasi yang sulit, ini merupakan situasi yang abu-abu. Tapi Anda bisa lihat bagaimana Bruno Fernandes ya, yang berada di posisi onside ini mampu mencetak gol. Saya bisa melihat dari sisi yang lain, tentu saja ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Tapi jelas juga bahwa ya itu merupakan aturannya. Tentu saja saya tidak akan happy ketika tim saya kebobolan gol seperti ini. Tapi saya bisa melihat juga kekecewaan di sisi yang lainnya, artinya kubu Manchester City ya. Tapi saya juga bisa melihat dari sisi yang sebaliknya. Ketahanan Marcus Rashford, saya sangat happy tentu saja dengan penampilannya. Dia percaya diri lagi, dia terus berlanjut, dia selalu bisa mendapatkan momentumnya. Di babak pertama dia ada peluang one on one dengan penjaga gawang, tapi posisi yang sangat bagus juga ya. Hanya saja sangat mengecewakan dia tidak mencetak gol. Tapi setelahnya dia mampu mencetak gol. Pemain harus tangguh ya. Ketika Anda mendapatkan tantangan di pertandingan, tentu saja itu bisa terjadi. Maksudnya adalah Marcus Rashford yang tidak bisa memanfaatkan peluang di babak pertama, tapi bisa bounce back atau bisa kembali di babak kedua dengan tampil tajam. Tentu saja itu agak sedikit menyakitkan, tapi Anda terus harus berlanjut. Dan Anda harus bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan performa atau penampilan yang bagus, yang tepat. Anda harus fight dan ya Anda harus berjuang menghadapi rasa sakit tersebut. Oh, artinya Erik ten Hag ini juga menyinggung rasa sakit yang diderita oleh Marcus Rashford. Bagaimana Marcus Rashford ini tidak menyerah dengan rasa sakit tersebut, tetap bisa bermain luar biasa ya, dan akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Dia melakukannya hari ini dan dia mendapatkan hadiah untuk tersebut, tim juga mendapatkan hadiah untuk hal tersebut. Ini merupakan sepak bola level tinggi. Anda kadang-kadang harus menderita, harus mengorbankan untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Disinggung tentang penampilan yang sangat brilian.
Ini merupakan sebuah penampilan tim. Saya telah melihat banyak pemain di sisi saya ya hari ini. Saya melihat banyak pemain yang brilian, yang luar biasa di tim saya hari ini. Saya menyebutkan Rafael Varane, Luke Shaw, saya juga harus menyebutkan Fred, saya tentu saja harus menyebutkan Bruno. Dia sangat brilian. Lalu apa yang Anda pikirkan tentang Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia? Saya berpikir semua pemain saya brilian. Lalu tentang perubahan taktik, kita harus mengganti Martial ketika kita memainkan Anthony sebagai striker. Ini tidak atau hal tersebut ya tidak bekerja secara baik ya, seperti dia di sisi kanan. Tentu saja di babak pertama Bruno sangat brilian di sisi kanan dan juga sisi kiri, baik itu dengan possession maupun tanpa possession. Di posisi striker, saya menginginkan perubahan karena sebelum gol terjadi, saya ingin memasukkan Anthony lebih di sisi kanan. Artinya mungkin akan Anthony yang tadinya striker ya, sebelum kebobolan tuh akan dikasih di sisi sebelah kanan. Lalu spirit juga ya disinggung oleh Erik ten Hag. Saya pikir kita melihatnya ini semua masih dalam proses, ini penting ya. Dan terus berlanjut. Kita harus fight dan spirit dalam tim ini juga harus terus tinggi. Kita harus bisa ya mengatasi setbacks. Ada masa-masa sulit, ada periode-periode sulit di pertandingan tadi, tapi kita harus bisa kembali lebih kuat dan lebih kuat lagi. Di 30 menit pertama setelah halftime, kita sangat kesulitan. Mereka memainkan atau ya mereka menemukan pemain-pemain di antara lini dan lini seperti Kyle Walker secara khusus. Ini sangat sulit, tapi kita juga harus kita juga tetap harus bisa berjuang terus merubah keadaan. Dan juga spirit kita harus tetap tinggi. Kita harus percaya kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Dan ini yang terlihat di tim ini hari ini. Dan saya sangat menghargai hal tersebut. Ini merupakan penampilan yang sangat bagus di pertandingan yang sangat penting. Bagaimana selanjutnya? Erik ten Hag mengatakan kita ini berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Kita berpikir sekarang tentang Crystal Palace dan juga pertandingan selanjutnya. Kita harus merayakan untuk 24 jam ke depan kemenangan derby ini, tapi setelahnya kita harus melihat ke Palace dan kita harus mempersiapkan hal tersebut. Tim harus mempersiapkan dirinya sendiri, harus bisa mendapatkan energi dan juga fokus yang tepat. Ini tentang hal tersebut. Kita harus latihan. Saya pikir kita harus mempersiapkan tim ya untuk pertandingan selanjutnya. Erik ten Hag memuji seluruh pemainnya. Ada perubahan taktikal di sana yang juga disinggung oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag juga mengapresiasi Marcus Rashford yang tampil dengan rasa sakit, ya kan? Lalu juga bagaimana tim ini bisa bounce back setelah ketinggalan duluan di pertandingan penting, di derby, di kandang sendiri, bahkan tertekan di 30 menit babak kedua, bahkan ya tertinggal dulu, tapi setelahnya tim bisa melakukan perubahan, baik itu secara taktikal, juga secara spirit. Mereka tampil berani, mereka tampil bernyali, mereka yakin akan mendapatkan hasil yang positif. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dan ya, Manchester United akhirnya mampu memenangkan derby ini 2-1. Fans Manchester United tentunya happy ya dengan hasil ini, tapi Erik ten Hag juga menekankan bagaimana merayakan secukupnya 24 jam setelahnya, karena Manchester United ini atau tim dari Erik ten Hag ini dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, itu yang dilihat, harus langsung fokus ke pertandingan selanjutnya menghadapi Crystal Palace. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.